اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinasta'in ala ummi wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. First and foremost, praise and glory be upon Allah subhanahu wa ta'ala here for giving us the time and healthy so we can fasting until today. Salawat also salam unforget to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who bring us from the dark century into the brightness full of knowledge today. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat dan waktu hingga hari ini kita masih dapat berpuasa di hari ke-18 ini. Salawat serta salam juga semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini. Halo ananda semua, apa kabarnya? Apa kabar puasa hari ini? Semoga tetap semangat meraih keberkahan di bulan yang suci ini. Pada kesempatan kali ini, Miss Inaya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang kesabaran Rasulullah. Pada zaman Rasulullah sedang menjadi khalifah di Madinah, ada seorang wanita tua yang ia adalah seorang pengemis di sudut pasar Madinah. Wanita tersebut bukan seorang muslimah, melainkan orang yang sangat membenci Rasulullah. Ia selalu melemparkan kata-kata kebencian dan menebarkannya kepada orang yang melewatinya. Setiap hari Rasulullah selalu mendatanginya. Ia datang membawa makanan dan menyuapi wanita tua tersebut. Selama Rasulullah menyuapinya, wanita itu mengeluarkan kata-kata ujaran kebencian untuk membenci Rasulullah. Ia tidak tahu bahwa ternyata orang yang ia benci, orang yang ia kata-katai adalah orang yang berada di hadapannya, yaitu Rasulullah yang sedang menyuapinya makanan, karena dia adalah seorang buta. Setiap hari Rasulullah selalu datang sampai Rasulullah wafat. Ia selalu datang untuk menyuapi wanita tersebut dan dengan setia mendengarkan sumpah serapah yang dikeluarkan oleh wanita itu untuk dirinya. Tanpa rasa amarah, apalagi membalas, Rasulullah tetap sabar menyuapi wanita tersebut. Sampai akhirnya, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakarlah yang menggantikan posisi Rasulullah menjadi khalifah di Madinah. Pada saat itu, Abu Bakar mencoba mencari tahu kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya istri Rasulullah yang adalah anak Abu Bakar memberitahu bahwa ada satu hal yang tidak dan belum Abu Bakar lakukan, yang Rasulullah suka lakukan sebelum Rasulullah wafat. Itu adalah mengunjungi wanita buta pengemis di ujung pasar Madinah tersebut. Lalu Abu Bakar datang menghampiri wanita itu sambil membawa makanan, sama seperti apa yang Rasulullah lakukan setiap hari. Abu Bakar menyuapinya sama seperti Rasulullah menyuapi wanita tersebut. Tapi wanita itu sadar, ternyata bukan dia orang yang sering menyuapinya. Wanita itu menghardik Abu Bakar dan berkata, "Kau bukanlah orang yang setiap hari mendatangiku. Siapa kamu?" "Orang yang mendatangiku setiap hari, ia akan menyuapiku. Tapi sebelum ia menyuapiku, ia membuat makananku lembut dulu, sehingga aku dapat dengan mudah mengunyahnya." Mengetahui itu, Abu Bakar menangis. Lalu ia memberitahu wanita itu bahwa orang yang biasa menyuapimu setiap hari
adalah Rasulullah, orang yang engkau caci, orang yang engkau tebarkan kebencian atas dirinya. Dan orang itu, Rasulullah, telah meninggal, telah menghadap Allah. Seketika itu juga wanita tersebut menangis. Lalu ia bersyahadat. Hatinya luluh, hatinya didatangkan hidayah Allah. Karena apa? Karena kesabaran yang diberi dalam menghadapi wanita yang senantiasa selalu menghardiknya. Masya Allah. Dari cerita tersebut, mari bersama-sama kita mengambil kebaikan dan pembelajarannya. Bahwa dengan kesabaran, Rasulullah dapat mendatangkan hidayah kepada hati keras wanita tersebut. Islam adalah akhlaknya. Maka ketika kita dapat mengamalkan sunnah Rasul, kebaikan, orang akan tergerak karena melihat dalam bentuk praktik dan aplikasi yang kita lakukan. Begitupun dengan menuntut ilmu. Mari bersama-sama kita aplikasikan kesabaran yang Rasulullah telah ajarkan. Dalam menuntut ilmu, pastinya kita mendapatkan kesulitan. Dan dengannya, kita harus bersabar. Contohnya, bersabar saat menahan kantuk. Ketika belajar, kita suka mengantuk. Bersabarlah, nak. Insya Allah, kebaikan dari proses pembelajaran itu akan kita tuai. Karena kita bersabar. Bersabar menahan kemalasan. Bersabar ketika guru sedang menjelaskan, kita diam terlebih dahulu. Tidak terus mengobrol bersama teman, tidak konsentrasi dengan hal-hal yang lain. Bersabarlah berkonsentrasi sampai pembelajarannya selesai. Bersabar menunggu waktu istirahat dan bersabar menunggu waktu pulang. Karena sesungguhnya dengan kesabaran kita dalam menuntut ilmu, kita akan menuai kebaikannya. Insya Allah. Ingatlah, lebih baik kita bersabar menahan pahitnya belajar daripada kita nanti harus menahan pahitnya kebodohan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, cukup sekian kultum yang bisa Miss Inayah sampaikan. Semoga dapat diambil ibrohnya, dapat diambil pembelajarannya untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasa.